Santapan Harian Minggu 14 September 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-16, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu memberi terang dan memberi pengertian kepada kami. Berfirmanlah bagi kami, ya Allah. Kami rindu akan firman-Mu. Di dalam sabda-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Lukas 16 ayat 10-18. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu mendengar semua ini dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia adalah kejijikan di hadapan Allah." Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang memasukinya dengan paksa. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Siapa saja yang kawin dengan perempuan yang sudah cerai dari suaminya, ia berzina. Sahabat Santapan Harian, lazimnya manusia akan cenderung memberikan perhatian, tanggung jawab, keseriusan, dan kesetiaan untuk hal-hal yang besar. Namun untuk hal-hal yang kecil, manusia cenderung menganggap sepele. Misalnya, manusia akan cenderung melanggar aturan membuang sampah jika aturan itu tidak disertai konsekuensi hukuman penjara. Pertanyaannya, apakah sikap demikian diperlukan di dalam kerajaan Allah? Dalam Lukas pasal 16 ayat 10 hingga yang ke-18 ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran penting yang berkaitan dengan kesetiaan dan integritas di dalam kerajaan Allah untuk menjadi pedoman bagi orang Kristen. Secara sederhana, prinsipnya adalah bahwa kesetiaan dalam perkara kecil akan membawa kita pada tanggung jawab dan berkat yang lebih besar. Menariknya adalah di dalam ayatnya yang ke-11. Perkara kecil itu diidentikan oleh Yesus dengan mamon atau uang yang tidak jujur atau yang merujuk pada perumpamaan di perikop sebelumnya. Lalu, perkara besar disebutkan sebagai perkara yang sesungguhnya. Kemungkinan besar perkara yang sesungguhnya ini adalah berkaitan dengan perkara rohani, perkara yang di atas atau perkara kerajaan Allah dan kekekalan. Dengan demikian, dalam prinsip kerajaan Allah, menjalani hidup berintegritas adalah panggilan hidup kita.
di mana tindakan kita dalam hal-hal kecil menunjukkan kondisi hati kita dan kesiapan kita untuk menangani tugas-tugas yang lebih besar di dalam kerajaan Allah. Integritas kita seringkali teruji dalam hal keuangan. Allah memanggil kita untuk jujur, bahkan dalam hal-hal kecil yang dapat dengan mudah kita anggap remeh. Kekayaan surga jauh lebih berharga daripada kekayaan duniawi. Namun bila kita tidak dapat dipercaya dalam mengelola uang kita di dunia ini, kita tidak akan mampu mengelola kekayaan kerajaan Allah yang melimpah. Jangan biarkan integritas kita luntur dalam hal-hal kecil. Mungkin kita menginginkan pengaruh, kepemilikan, kesempatan, dan wewenang yang lebih besar dalam hidup ini. Namun, bagaimanakah kita mengelola segala sesuatu yang sudah dimiliki? Apakah kita telah memuliakan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon kekuatan dan hikmat dari-Mu, agar kami dapat mengerjakan setiap tugas dengan setia dan penuh tanggung jawab. Ajarkan kami untuk tidak meremehkan hal-hal kecil, karena kami percaya bahwa kesetiaan dalam hal kecil adalah pondasi untuk hal-hal besar. Berikanlah kami hati yang murah hati dalam mengelola berkat-berkat yang telah Kau percayakan. Dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.